Yuki adalah seorang pemalas yang tidak berguna, anggota klub yang beranggotakan para gadis nakal. Namun, ketika sekolah mengancam akan menutup klub, para gadis itu menekan Yuki untuk menjadi ketua OSIS, guna mencegahnya. Sebagai imbalannya, mereka akan memberinya hadiah yang sangat menarik. Di pagi yang menentukan ketika semuanya dimulai, Chisato terbangun dengan perasaan bersemangat dan energik untuk hari yang baru. Dia bersiap, mengenakan seragamnya sambil bersenandung dan menari, bersemangat menyambut sinar matahari pagi yang cerah. Sebelum pergi keluar, dia mampir ke kamar Yuki. Namun alih-alih mengetuk pintu, dia memanjat balkon, dan langsung masuk ke kamar Yuki. Dia mencoba membangunkan Yuki dengan kejutan, tetapi Yuki sama sekali tidak terganggu, karena sudah terbiasa dengan lelucon pagi Chisato yang nakal. Dengan kesal, dia mulai memeluknya, sampai dia berhasil menariknya keluar dari tempat tidur, menyebabkan dia jatuh ke lantai, dan terbangun. Chisato mendesak Yuki untuk bersiap pergi ke sekolah, lalu terdiam kaget ketika menyadari Yuki tidak mengenakan celana. Saat mereka berjalan bersama ke sekolah, Chisato melihat Mifuyu di seberang jalan dan memanggilnya. Dia bercanda bahwa Chisato dan Yuki terlihat seperti pasangan yang akrab. Yuki tersipu untuk membuktikan sebaliknya. Mifuyu dengan lembut menyentuh wajah Yuki untuk menenangkannya. Hal ini membuat Yuki terpesona. Yuki memuji kebaikan Mifuyu dan terus terang mengatakan bahwa Mifuyu lebih baik daripada Chisato. Mifuyu dengan sopan menolak, mengungkapkan bahwa dia sudah punya pacar. Ketiganya tiba-tiba melakukan adegan komedi di pinggir jalan. Tetapi menyadari betapa anehnya penampilan mereka, mereka akhirnya menjadi serius lagi dan melanjutkan ke sekolah. Chisato memarahi Yuki karena membuat mereka berada dalam situasi seperti itu. Namun, baik Yuki maupun Mifuyu senang telah menghabiskan waktu yang menyenangkan, karena sudah lama mereka tidak melakukan sesuatu yang spontan seperti ini. Di klub makanan ringan, Yuki tiba lebih dulu dan terkejut melihat Michiru bertingkah seperti adik perempuan yang menggemaskan, mencari sesuatu. Dia mengeluh tentang sesuatu yang berwarna merah muda, membuat Yuki secara tidak sengaja bertanya kepada Chisato apakah dia mengenakan pakaian berwarna merah muda. Chisato memukul kepala Yuki karena pertanyaan yang tidak sopan itu. Beberapa saat kemudian, Nomi, Kii, dan Oboro tiba bersama. Oboro memperkenalkan varian baru dari biskuit stik terkenalnya, yang membuat seluruh kelompok bersemangat. Tiba-tiba, Hazuki bergegas masuk ke ruangan, terengah-engah dan meminta bantuan. Nona menyeduh segelas teh dan mengumumkan berita serius bahwa klub makanan sedang dipertimbangkan untuk dibubarkan. Dia berdiri di mimbar menjelaskan bahwa pertemuan Dewan Mahasiswa telah diadakan untuk memutuskan apakah Ketua Dewan Mahasiswa saat ini harus mengundurkan diri setelah kebocoran informasi baru-baru ini. Tiba-tiba, anggota Dewan lainnya, Satsuki, menyela pertemuan Dewan, menentang pengunduran diri Ketua. Dia berpendapat bahwa kehilangannya akan menjadi kerugian besar, dan tidak ada orang lain yang bisa menggantikannya. Sementara beberapa anggota Dewan mempertimbangkan untuk membiarkan Wakil Ketua sementara mengambil alih, Satsuki menolak dengan mempresentasikan daftar rinci aset sekolah yang telah dipinjamkannya, yang memberinya hak untuk berbicara. Kembali ke kelas Yuki, Miru memberitahu para siswa tentang pemilihan sekolah yang akan datang. Dia mengatakan bahwa Satsuki telah mengumumkan pencalonannya, dan menyarankan bahwa akan ada pemotongan anggaran, termasuk pembubaran beberapa klub, termasuk klub makanan. Kembali ke klub makanan, Nomi bereaksi dengan sengit, hampir menangis, sampai Mifuyu mengingatkan mereka bahwa Satsuki belum terpilih, jadi masih ada harapan. Isara menyatakan keyakinannya bahwa Satsuki akan menang karena popularitas dan reputasinya, sementara Ki terus terang mengatakan itu karena penampilannya. Chisato masih ragu apakah Satsuki akan menepati janjinya, tetapi Hazuki mengungkapkan bahwa Satsuki adalah adiknya. Awalnya, tidak ada yang mempercayainya, tetapi kehadiran Hazuki sendiri mengkonfirmasi hubungan ini. Dia memperingatkan kelompok itu bahwa jika mereka ingin menyelamatkan klub makanan, mereka harus mendukung kandidat lain. Satu-satunya pilihan adalah Tatsumi Mohi dari Dewan Urusan Umum. Yuki memperhatikan Mohi mengenakan topeng, sesuatu yang tampaknya tidak disadari orang lain. Kemudian, mereka mengamati dia membagikan hadiah toko mahasiswa kepada calon pemilih. Chisato menghadapi Mohi, menuduhnya menyuap, tetapi Mohi menjawab dengan acuh tak acuh, mengatakan bahwa selama dia tidak melanggar aturan, dia tidak peduli. Tiba-tiba, Yuki ditabrak oleh Isara, yang sedang terburu-buru mengejar bus. Dia menjatuhkan kunci dalam prosesnya tetapi tidak berhenti, karena dia tidak bisa melewatkan bus. Yuki mengambil kunci itu, dan kelompok itu kembali ke klub makanan. Di sana, Chisato menyatakan bahwa dia menolak untuk memilih Mohi, karena dia curang, dan yang lain setuju. Tetapi ketika Mifuyu menunjukkan bahwa tidak ada kandidat lain, seluruh kelompok ragu-ragu. Hazuki mendorong mereka untuk mencalonkan diri jika mereka ingin melindungi klub makanan. Terinspirasi oleh pidatonya, Chisato mengumpulkan semua orang untuk bertindak. Mereka dengan antusias setuju, menunjukkan semangat juang bahwa mereka ingin melindungi klub makanan berharga mereka sampai seorang kandidat dipilih. Secara serempak, semua orang menunjuk ke Yuki, yang benar-benar tercengang.
Sementara itu, siswa lain, Yakumo, mengunjungi Kana di rumah sakit untuk memberitahunya bahwa dia telah memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai ketua. Beberapa malam sebelumnya, Kana telah melakukan misi untuk mengumpulkan bukti terkait pemilu dan malam berikutnya. Namun, segera setelah dia mendapatkan foto-foto bukti itu, seorang sopir taksi yang telah menguntitnya sejak lama menabraknya dengan sengaja, lalu menghancurkan kartu memori di kameranya, menghapus semua bukti yang telah dikumpulkannya. Kembali ke ruang klub makanan, Yuki panik ketika teman-temannya menawarinya untuk menjadi ketua OSIS. Dia membantah, percaya bahwa mereka hanya memilihnya karena mereka ingin kambing hitam. Tetapi satu persatu, teman-temannya mendaftar semua kekuatannya. Namun Yuki masih ragu. Malam itu, Yuki bermimpi tentang masa lalunya, di mana dia berdiri di sebuah kapel bersama Chisato, yang sedang memberikan bunga kepada seorang pengantin wanita. Pengantin wanita menunjukkan kepada mereka bahwa mereka saling mencintai, dan mengatakan bahwa mereka akan menyadarinya ketika mereka dewasa. Chisato menyuruhnya untuk memegang tangannya, tetapi ketika dia melakukannya, dia terbangun dan menemukan dirinya memeluk dada Chisato, tetapi dia tampaknya tidak keberatan. Dia mengungkapkan bahwa dia telah belajar merapal mantra pada orang lain dalam tidurnya, untuk melihat apakah itu memengaruhi mimpi mereka, dan itulah yang baru saja dia lakukan. Dia mendorongnya keluar dari tempat tidur, dan dia mengatakan kepadanya untuk bersiap-siap karena klub makanan mengadakan pertemuan tentang pemilihan OSIS, tetapi Yuki menolak, masih kesal karena dipilih. Dalam perjalanan ke sekolah, Satsuki tiba-tiba menabraknya dengan sepedanya. Ketika Yuki membantunya berdiri, dia terus-menerus meminta maaf, tetapi Satsuki memintanya untuk berhenti meminta maaf, karena itu juga kesalahannya, karena menabraknya. Dia menambahkan bahwa permintaan maaf yang terus-menerus mengurangi efeknya, jadi mereka berdua dengan tulus meminta maaf satu sama lain sekali lagi. Setelah itu, dia pergi mencari Isara untuk mengembalikan kuncinya, dan dia sangat berterima kasih. Isara terkejut melihat Yuki di sekolah pada akhir pekan, tetapi Yuki menjelaskan bahwa klub makanan akan mengadakan pertemuan hari ini. Dia juga menunjukkan bahwa Isara juga ada di sana pada akhir pekan. Dan dia menjelaskan bahwa sebagai mahasiswa yang menerima dukungan finansial, dia tidak dapat bergabung dengan klub manapun, tetapi dia masih sering datang ke sekolah. Setelah beberapa saat mengobrol, dia pergi bekerja, dan Yuki tersenyum sendiri, memikirkan betapa dia telah bertemu banyak gadis cantik hari ini. Saat itu, dia menabrak seseorang dan jatuh ke lantai, mengira itu adalah gadis cantik lainnya, tetapi dia menyadari itu adalah teman Yakumo, yang mencurigainya sebagai mata-mata. Mereka memeriksa kartu pelajarannya, tetapi Yakumo menyuruh mereka mundur ketika dia menyadari siapa Yuki. Setelah tenang, Yakumo memberitahu Yuki bahwa dia tahu dia telah berusaha keras untuk memperebutkan jabatan ketua dan menghormatinya karena telah membela klub makanan. Sementara Yuki merasa pesimis, Yakumo mendorong Yuki untuk tidak menyerah, mengatakan bahwa dia memiliki peluang nyata untuk menang dan dia akan mendukungnya melawan kandidat lain, Satsuki. Setelah itu, Yuki membeli minuman dari mesin penjual otomatis dan menabrak Satsuki lagi. Dia melihatnya sedang berjuang dengan sepedanya, dan dia menjelaskan bahwa rantainya terlepas, jadi dia memutuskan untuk membantunya. Dengan satu gerakan cepat, Yuki memperbaiki sepeda dengan mudah, dan ketika dia melihat tangan Yuki kotor, dia memberinya sapu tangan untuk membersihkannya. Dan mereka berjalan bersama ke sekolah. Mereka mengobrol, dan Yuki mengakui bahwa dia berada di klub makanan, dan bertanya mengapa dia ingin membubarkannya. Satsuki mengatakan bahwa dia tidak melihat gunanya klub yang pada dasarnya hanya makan siang bersama teman-teman. Yuki mengatakan kepadanya bahwa dia sedang memikirkan untuk mencalonkan diri sebagai ketua untuk menyelamatkan klub, meskipun dia tidak berpikir dia akan menang, tetapi dia mendorongnya, mengatakan bahwa dia akan melewatkan semua kesempatan yang tidak diambil. Setelah itu, dia pergi, dan Yuki mulai mempertimbangkan dengan serius gagasan untuk mencalonkan diri sebagai ketua dewan. Di klub makanan, para anggota sibuk menganalisis manifesto kampanye Satsuki. Mereka terkejut mengetahui bahwa klub makanan sebenarnya menghabiskan lebih banyak uang daripada klub lain manapun dalam anggaran. Hal itu memaksa mereka untuk mempertimbangkan cara lain untuk menyelamatkan klub. Chisato masuk dan memberitahu mereka bahwa Yuki tidak punya rencana kampanye dan akan mundur. Semua orang panik dan mulai berpikir keras mencari cara untuk membujuknya. Oboro menelpon Yuki, berharap dapat meyakinkannya untuk berpartisipasi, tetapi akhirnya dia tersanjung, yang membuat Yuki merasa sangat malu sehingga dia menutupi wajahnya. Kemudian, mereka mendapat ide bahwa jika mereka benar-benar mencapai sesuatu sebagai klub, mereka tidak akan dibubarkan. Maka Nomi menemukan mesin pembuat permen yang dapat mencampur dan memadukan bahan-bahan seolah-olah itu adalah ramuan rahasia, tetapi mesin itu rusak dan meledak, meninggalkan kekacauan di dalam ruangan. Kemudian, Yuki masuk ke dalam kekacauan, bertanya-tanya apa yang terjadi ketika dia tidak ada. Setelah semuanya dibersihkan dan kembali teratur, dia menyampaikan pidato.
Dia menyatakan bahwa dia sedang serius berpikir tentang mencalonkan diri, bukan karena dia menginginkannya, tetapi karena dia ingin berjuang untuk klub mereka. Baginya, klub makanan adalah tempat yang layak untuk dilindungi, tetapi jika mereka ingin menyelamatkannya, dia menyuruh mereka memilih seseorang di antara mereka yang dapat benar-benar memimpin. Semuanya setuju dengan sarannya, tetapi sebelum mereka mulai memilih, Yuki meminta mereka untuk benar-benar memilih seorang pemimpin, yang akan mengubah klub mereka yang malas menjadi klub yang dihormati. Kemudian, mereka semua memilih. Dan pada akhirnya, semua orang memilih Yuki. Dia terkejut karena dia pikir semua orang akan memilih Chisato seperti yang dia lakukan. Tetapi teman-temannya memberitahunya bahwa kata-katanya telah menginspirasi mereka, dan itulah sebabnya mereka memilihnya. Setelah pertemuan itu, Yuki dan Chisato berjalan pulang bersama. Mereka melewati toko coklat dan Chisato membeli sebatang coklat meskipun dia tidak menyukainya. Kembali ke kamar Yuki, dia memakan coklat yang mereka beli, tetapi Chisato duduk diam tidak makan sambil memikirkan sesuatu. Keesokan harinya, klub makanan mengubah ruang pertemuan mereka menjadi kantor pusat kampanye resmi. Chisato mengambil peran manajer kampanye. Oboro masuk sebagai juru bicara, dan yang lain juga mengambil peran untuk membantu memenangkan pemilihan OSIS. Suasananya penuh energi, bukan hanya karena mereka berjuang untuk menyelamatkan klub, tetapi karena mereka bekerja sama untuk memperbaikinya. Kemudian, Yuki masuk dan dengan santai mengumumkan bahwa dia telah mendaftar untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Dia tidak yakin apa yang harus dilakukan selanjutnya, dan mencari bimbingan dari teman-temannya. Tetapi mereka juga sama bingungnya dengannya. Di dalam ruangan, Hazuki masuk untuk menjelaskan bagaimana proses pemilihan itu bekerja. Dia memperingatkan mereka tentang menjadi kandidat balon, yaitu kandidat yang kurang populer atau berpengalaman dan cepat menghilang. Seluruh kelompok mulai memeras otak tentang cara memenangkan suara. Beberapa menyarankan menggunakan makanan untuk menarik orang. Yang lain menyarankan untuk menyediakan layanan pesta untuk mereka, dan beberapa bahkan membahas menggunakan uang. Yuki dengan tegas menolak ide membagikan amplop karena dia tidak mau mengorbankan kejujuran kampanye mereka. Mifuyu menunjukkan bahwa mereka membutuhkan seseorang yang berpengalaman dalam pemilu. Saat itu, Yakumo memasuki klub, membuat semua orang terkejut, terutama Nomi, yang menjelaskan bahwa mereka telah belajar di kelas yang sama sejak tahun pertama, dan Yakumo menyatakan bahwa dia ingin membantu kampanye Yuki. Awalnya, semua orang mengira dia bercanda, dan Oboro bahkan melompat ke depan Yakumo, dan menyatakan dengan dramatis bahwa Yuki adalah miliknya. Sementara itu, Hazuki, yang curiga dengan perhatian mendadak Yakumo, mempertanyakan motifnya. Dia tahu dia tidak pernah terlibat dalam sesuatu tanpa keuntungan. Yakumo mengakui bahwa alasannya adalah dia ingin mencegah dana kesejahteraan umum jatuh ke tangan Satsuki. Dia menambahkan bahwa popularitas Satsuki telah menurun setelah mengungkapkan garis kerasnya karena klub lain menentang pemotongan anggaran mereka, yang memberi Yuki kesempatan untuk memenangkan suara mereka. Namun, dia memperingatkan bahwa pihak lain akan menunjukkan kekuatan penuh mereka setelah babak penyisihan untuk melawan Satsuki. Oleh karena itu, jika Yuki ingin memiliki peluang, mereka perlu bekerja sama. Chisato terus bertanya, Yakumo mendapat keuntungan apa dari kesepakatan ini? Dia mengungkapkan bahwa dia memiliki strategi yang digunakan oleh pemenang pemilihan sebelumnya, dan bersedia membaginya jika mereka setuju untuk bekerja sama. Chisato merasa Yakumo mungkin mencoba mengendalikan Yuki, jadi dia menyarankan bahwa dia menginginkan boneka, jadi Yakumo mengajukan kontrak jangka pendek untuk membuktikan ketulusannya, dan kontrak yang lebih lama jika mereka mempercayainya di kemudian hari. Setelah mendengarnya, Chisato setuju. Yakumo berkeliling berjabat tangan dengan setiap anggota klub. Kii dan Isara tersipu saat dia menyapa mereka secara pribadi. Hazuki memperingatkannya untuk merawat murid-muridnya dengan baik, dan Chisato mengingatkannya bahwa satu-satunya tujuannya adalah agar Yuki menang. Yakumo mulai melatih seluruh tim. Dia meminta Yuki untuk mengunjungi klub yang menghadapi pemotongan anggaran, tetapi harus ditemani oleh seorang gadis. Tidak ada yang mengajukan diri, jadi Chisato mengangkat tangan. Setelah itu, Yakumo meminta para anggota untuk mengumpulkan tanda tangan, mengatakan bahwa mereka yang menunjukkan dukungan mereka melalui tanda tangan cenderung tidak akan mengkhianati mereka. Ki dan Isara menolak untuk membantu, yang membuat Yuki kesulitan, tetapi ketika Yakumo menyebutkan bahwa itu adalah pekerjaan untuk gadis-gadis cantik, kedua gadis itu berlari untuk membantu dan mengumpulkan tanda tangan. Setelah itu, Yuki dan Chisato tahu bahwa mereka juga membutuhkan dukungan pemilu dari klub lain untuk mendukung kampanye mereka. Mereka mendekati Miru dan Rai, yang mereka percayai, dan keduanya setuju untuk mendiskusikannya. Akhirnya, kedua belah pihak membuat kesepakatan dengan satu syarat yang diterima Yuki dan Chisato. Kampanye dimulai. Ki dan Isara mulai mengumpulkan tanda tangan dan berbicara dengan para siswa tentang klub. Nomi memasang poster di sekitar sekolah dan Michiru mengurus urusan pencetakan. Sementara itu, di menara penjaga sekolah, Hazuki bertemu Satsuki.
dan Hazuki memuji keberanian Satsuki karena datang sendirian, tetapi Satsuki tidak terpengaruh. Hazuki bertanya-tanya, apakah motivasi Satsuki adalah untuk membubarkan klub makanan atau untuk menyakitinya, tetapi Satsuki menyangkalnya. Dia menegaskan bahwa dia tidak menyeret urusan keluarga ke dalam politik sekolah. Satsuki mengungkapkan bahwa dia mencalonkan diri sebagai ketua, dan berniat melampaui kakak perempuannya, Hazuki. Hazuki memberitahu Satsuki bahwa dia hanya perlu mengabaikannya untuk mencapai tujuannya, tetapi Satsuki tidak akan sejauh itu. Sementara itu, Yuki kelelahan setelah seharian beraktivitas. Chisato memintanya membelikan sekaleng minuman, karena mereka berdua lelah. Dan Yuki dengan kesal mengatakan bahwa dia sebaiknya memperlakukannya lebih baik jika dia berniat untuk terus memperlakukannya sebagai asetnya. Saat dia membeli kopi dari mesin penjual otomatis, Satsuki muncul dan memberitahunya bahwa dia tahu dia mencalonkan diri, mendoakan keberuntungan, dan berharap untuk persaingan yang adil. Dia kemudian pergi, meninggalkan Yuki yang bingung. Chisato, yang menyaksikan percakapan mereka, menjadi cemburu dan bertanya kepada Yuki tentang hubungannya dengan Satsuki. Yuki mengangguk, karena dia terganggu oleh pesan dari Hazuki, yang mengundangnya makan malam di rumahnya. Dia pergi ke toko untuk membeli bahan, tetapi lupa beberapa barang. Dalam perjalanan pulang, dia memperhatikan Michiru, mengikutinya dalam diam. Sebelum dia sempat mengatakan apapun, Isara menabraknya, melihat bahan-bahannya, dan bertanya apa yang akan dia masak, tetapi karena percakapan dengan Isara, dia menyadari bahwa Michiru telah menghilang. Setelah itu, Yuki pergi ke rumah Hazuki dan menyiapkan makanan untuknya. Dia sangat menyukainya karena sudah berminggu-minggu sejak dia makan masakan Yuki. Selama makan malam, Chisato terus mengiriminya pesan, membuat Hazuki menggoda Yuki tentang pacarnya, dan Yuki menyangkalnya. Hazuki mengatakan bahwa mereka harus berkencan, dia adalah seorang guru dan Yuki adalah seorang siswa, tetapi ketika Yuki bersiap untuk pergi, dia menariknya. Setelah makan malam, saat Yuki bersiap untuk pergi, Hazuki memeluknya erat. Ada kehangatan di antara mereka, ikatan diam yang mereka berdua fahami tetapi tidak diungkapkan. Sementara itu, Michiru duduk sendirian di taman bermain yang dingin, diam-diam memegang sesuatu yang bermakna, sesuatu yang diberikan seseorang padanya. Peluk dia erat, hargai nilainya dalam diam. Yuki berjalan di lorong sekolah saat ketegangan pemilihan ketua segera datang padanya. Untuk mengurangi ketegangan, dia mencoba fokus pada hal lain. Secara tidak sengaja, dia menabrak tangga Isara, membuatnya jatuh, dan membuat gadis itu tergantung. Setelah menyelamatkannya, Isara tersenyum dan mengatakan kepadanya bahwa dia sedang melakukan pekerjaan pemeliharaan karena dia benci membuang-buang liburannya. Dia menambahkan bahwa dia mendukungnya, yang membuat Yuki semakin menghargainya. Dia terkesan dengan ketekunannya, terutama sebagai mahasiswa yang dibantu keuangannya. Isara menjelaskan bahwa dia senang melakukan pekerjaan ini karena memungkinkannya untuk belajar di sekolah ini. Dan tanpa bantuan keuangan, dia harus bekerja untuk menghidupi adik-adiknya daripada mengejar pendidikannya. Saat itu, beberapa siswa lewat dan berbisik komentar kasar tentang dia yang dibantu keuangannya. Yuki berniat menghadapi mereka, tetapi Isara menghentikannya. Sebaliknya, dia memintanya melakukan sesuatu yang aneh, dan bertanya apakah dia berbau bawang putih. Dia mengulurkan lehernya ke arahnya, jadi Yuki menunduk untuk memeriksa, dan yang mengejutkan, dia berbau bawang putih. Tapi terlalu malu untuk mengatakannya, dia hanya meyakinkannya bahwa dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Kembali ke markas kampanye klub makanan, seluruh tim berkumpul, terkejut dengan biaya kampanye mereka yang sangat tinggi. Chisato mengusulkan penggunaan dana klub, tetapi Hazuki memperingatkan bahwa itu akan dianggap sebagai penipuan dan penyalahgunaan dana sekolah. Yakumo mengusulkan ide lain, yaitu mereka dapat berpartisipasi dalam festival sekolah, acara utama untuk penggalangan dana, dan mobilisasi sumber daya. Nomi mengusulkan untuk menjual roti gulung Yuki, menggambarkannya sebagai lembut, lezat, dan tak tertahankan. Dan semua orang ngiler hanya mendengarnya. Yuki mulai menghitung biayanya dan menyadari bahwa untuk impas dan mendapatkan keuntungan, dia harus membuat lebih banyak roti gulung daripada yang dia mampu, bahkan ketika dia mulai bersembunyi dari mereka. Seluruh tim menghitung bahwa bahkan dengan produksi maksimum, mereka tidak akan mencapai target penggalangan dana. Mereka kemudian mempertimbangkan untuk menaikkan harga, tetapi setuju bahwa itu tidak akan sesuai dengan harga normal untuk roti gulung. Yakumo mengusulkan tambahan souvenir kampanye untuk membuat kesepakatan lebih menarik. Yuki menolak, mengatakan itu akan terlalu boros. Mifuyu setuju bahwa mereka perlu menawarkan sesuatu yang bernilai, bahkan jika itu lebih mahal. Di tengah perdebatan mereka, Michiru dengan santai mengusulkan untuk memberikan roti stik Oboro secara gratis. Ruangan itu sunyi, lalu pecah karena persetujuan, dan Oboro segera menelpon ayah kaya ayahnya untuk memesan dalam jumlah besar. Chisato mengubah roti stik menjadi barang bergerak hanya dengan kertas, tali, dan selotip.
menulis slogan di masing-masing. Yuki tidak terkesan dengan selebaran buatan sendiri, tetapi Yakumo memuji kesederhanaan dan kejelasannya, menyarankan mereka untuk meminta izin kepada komite pemungutan suara. Chisato mengirim Ki dan Isara untuk meminta izin, dan keduanya menjadi terlalu bersemangat seperti sepasang pemanjat tebing. Kemudian, mereka menghadapi kendala lain. Menyadari bahwa mereka tidak punya waktu untuk mencetak selebaran yang cukup dan membutuhkan stiker, yang membuat mereka menghabiskan lebih banyak biaya, Hazuki menyarankan untuk membeli stiker yang lebih kecil untuk menghemat uang. Pada saat itu, Chisato menerima telepon bahwa Ki dan Isara telah menyetujui rencana selebaran mereka, dan Chisato meminta Hazuki untuk meminjaminya uang untuk membeli stiker. Hazuki awalnya menolak, mengatakan, guru tidak dapat mensponsori kampanye siswa, tetapi Chisato bersikeras bahwa itu hanyalah pinjaman, dan mereka akan membayarnya kembali, yang diizinkan. Hazuki setuju dan menyerahkan 30.000 yen tunai, dan seluruh klub bersorak. Ketika kue beras matang, seluruh tim tahu bahwa mereka harus menempelkan stiker pada setiap kue, satu persatu. Nomi mengeluarkan kreasi artistiknya yang tampak seperti liburan untuk membantu, tetapi ketika dia memberitahu mereka bahwa itu hanya untuk dilihat daripada ditempel, seluruh tim berteriak kecewa. Yakumo memberitahu mereka bahwa dibutuhkan 1 jam bagi semua 10 orang untuk menyelesaikannya, tetapi Hazuki mengingatkan mereka bahwa dia tidak dapat membantu karena perannya sebagai guru. Mereka bertanya kemana Yuki pergi dalam tugas yang menyebalkan ini, dan Nomi memberitahu mereka bahwa dia sedang membeli bahan untuk kue gulung. Di luar sekolah, Yuki merasa tidak nyaman melihat kandidat lain menjual barang pribadi untuk menggalang dana kampanye mereka. Dia juga menemukan Satsuki berdebat dengan klub sumo udara tentang pembubaran mereka, yang percaya bahwa klub legendaris mereka seharusnya tidak dibubarkan. Tetapi ketika Satsuki membela diri, dia membongkar mereka, mengatakan bahwa klub tersebut menyalahgunakan dana untuk makanan untuk memberi makan orang-orang gemuk mereka. Ternyata dipermalukan, anggota sumo udara menggodanya dengan kata-kata kasar, tetapi Satsuki hampir tidak bereaksi terhadap serangan mereka, karena serangan mereka hanyalah drama bisu. Satsuki menemukan Yuki, dan mereka berjalan bersama, berbicara tentang pemungutan suara. Awalnya, mereka berbicara dengan tenang, tetapi ketika Yuki mengkritik pendekatannya, di mana dia membubarkan klub dan hanya fokus pada ekonomi, Satsuki menyebutnya naif karena tidak melihat gambaran besarnya di balik prinsipnya, dan pergi tanpa mempertimbangkan kembali. Di tempat lain, Isara melanjutkan pekerjaan pemeliharaannya ketika sekelompok siswa mendekatinya, mengintimidasinya, karena dia adalah siswa yang didukung secara finansial. Mereka menyeretnya keluar karena dia mengenal Yuki dan memukulinya. Kembali ke ruang klub, Yuki membaca prinsip Satsuki dan menemukan rencananya untuk menghentikan intimidasi terhadap siswa yang didukung secara finansial. Selama waktu itu, Isara sedang diintimidasi pada saat itu. Setelah itu, setelah menempelkan label pada kue gulung, Yuki, Chisato, dan Mifuyu pulang. Yuki menemukan Isara sendirian, sedih, dan memeluk erat boneka kesayangannya setelah dipukuli. Anak laki-laki itu datang ke sisinya, khawatir, Isara meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja, tetapi terguncang. Bingung, dia menolak untuk mengakui bahwa serangan itu terjadi karena beberapa siswa iri, dengan kedekatannya dengan Yuki. Namun, dia tetap bersikeras untuk melanjutkan pekerjaannya di malam hari. Meskipun sangat terpengaruh oleh cedera, Isara tetap kuat dan terus bekerja, diam-diam mengatasi rasa takut dan rasa malu, bertekad untuk tidak menunjukkan rasa sakitnya. Di markas kampanye klub makanan, Yuki dan Chisato menyelesaikan penempelan label pada kue gulung mereka sementara Mifuyu duduk di dekatnya mengerjakan dialog kampanye Yuki. Yuki benar-benar bersyukur Mifuyu menangani dialognya, dan keduanya memasuki momen jenaka di mana Yuki memeluknya dan berpura-pura melamarnya. Mifuyu tertawa dan menolak lamaran itu, menggoda bahwa sebenarnya Chisato lah yang menyukainya. Chisato dengan cepat membela diri, menyatakan bahwa dia tidak akan pernah berkencan dengan orang bodoh jelek seperti Yuki. Mifuyu sama sekali tidak bingung, dengan santai mencatat seluruh percakapan mereka ke dalam catatan kampanyenya. Oboro masuk ke ruangan itu dan berhenti, jelas cemburu dengan kedekatan Yuki, Chisato, dan Mifuyu. Kemudian, setelah Yuki membawakan bahan-bahan ke sekolah, dia mulai membuat kue gulung. Melewatkan bagian-bagian dalam prosesnya. Mifuyu juga melewatkan bagiannya, mengatakan bahwa dia tidak pernah melewatkan satu pun, dan ingin membalas Chisato, yang membantunya beradaptasi setelah pindah sekolah untuk perawatan medis. Saat Yuki membuat kue, Mifuyu terus menulis dialognya di sampingnya. Setelah menyelesaikan setengah dari jumlah yang diminta, seorang reporter siswa masuk dan mulai mengajukan pertanyaan bertubi-tubi tentang keputusan Yuki untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Yuki dengan cepat menjadi kesal, dan reporter itu mencatat setiap kata yang diucapkannya secara harfiah, bukan makna sebenarnya. Meskipun reporter itu pergi dengan puas, Yuki masih merasa tidak nyaman. Oboro mendekat untuk memeriksa kue gulung, tetapi akhirnya menjilat krim di pipi Yuki sebagai lelucon, membuat Yuki terkejut. Oboro pergi dengan puas, dan Yuki ditinggal sendirian lagi dengan Mifuyu. Saat dia terus membuat kue,
Mifuyu menggodanya dengan tatapan nakal, dan menulis di buku catatannya, bahwa dia jelas-jelas sengaja memperlambat, hanya untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Tiba-tiba, Nomi masuk dan bertanya tentang bagian malaikat. Yuki menduga itu adalah mabuk karena alkohol, tetapi Nomi mengaku bahwa dia mengumpulkan sisa kue dari anak itu. Yuki, dengan kesal, mencoba mengabaikannya dan terus membagikan kue, tetapi ketika Nomi mulai menangis, dia panik dan berjanji akan memberikannya sisa gigitan dari semua gulungan kue yang ada. Akhirnya, hal itu membuat Nomi senang, dan dia dengan riang keluar dari ruangan. Mifuyu mencatat waktu istirahat singkat sendirian di buku catatannya, lalu menyadari Yuki terlihat kelelahan. Dia menawarkan untuk membuatkan teh untuknya, dan meninggalkan ruangan. Beberapa saat kemudian, Hazuki masuk dan tiba-tiba memeluk Yuki. Dia berkata dia ada di sana karena dia merindukan anak itu dan makanannya. Kemudian, tanpa peringatan, dia duduk di punggungnya, menghiburnya saat dia makan gulungan telur spesialnya. Segera setelah Mifuyu kembali dengan teh, Hazuki buru-buru berdiri, dan keluar seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mifuyu memberikan teh itu kepada Yuki, dan memintanya untuk fokus pada Chisato. Dia menyatakan harapannya agar mereka berdua bahagia bersama, tetapi Yuki menjadi tidak nyaman, curiga Mifuyu hanya berpura-pura mendukung. Sebelum dia bisa mengatakan lebih banyak, Isara masuk dengan kabar besar, bahwa mahasiswa dengan dukungan finansial dapat secara resmi memilih kandidat untuk didukung. Dia sangat senang dapat membantu kampanye Yuki. Dan meskipun Yuki senang memiliki seseorang yang begitu manis di pihaknya, komentar sebelumnya dari Mifuyu membuatnya ragu untuk bertindak. Hari festival sekolah tiba dan ratusan siswa membanjirinya, Yuki memperkenalkan Isara kepada klub makanan yang tersisa, menjelaskan bahwa dia adalah anggota terbaru dari tim mereka. Dia terkejut melihat stan kampanye miliknya ditempatkan tepat di sebelah panggung, dan Chisato memberitahu dia bahwa Yakumo menggunakan beberapa koneksi untuk melakukannya. Tepat pada saat itu, Hazuki secara resmi mengumumkan dimulainya festival, dan gelombang demi gelombang siswa memenuhi lapangan festival, dan hal pertama yang mereka perhatikan adalah dominasi stan kampanye Satsuki saat mereka menjual barang dagangan. Ki dan Isara awalnya menghilang, tetapi kembali dengan barang dagangan kampanye Mohi yang mengesankan, dan Yuki tidak senang, mengatakan bahwa mereka harus lebih baik darinya. Rai dan Miru bergabung untuk membantu menjual barang-barang amal untuk kampanye Yuki. Kemudian, Chisato mengingatkan Yuki untuk mempersiapkan pidatonya, tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa dia meninggalkan naskahnya di rumah. Tanpa ragu, Mifuyu berlari untuk mencetak salinan baru. Seluruh tim memulai kampanye mereka dengan membagikan lollipop yang menyertai selebaran sementara Rai dan Miru bekerja di kerumunan dengan profesionalisme, dan menjual CD Johnny Sins untuk mendukung Yuki. Ketika sampai di tempat penjualan kue gulung, Yuki terkejut mengetahui harganya naik banyak, namun Chisato menjelaskan strateginya bahwa mereka akan menggunakan cosplay untuk membantunya menjualnya. Di atas panggung, Ki dan Isara langsung membuat keributan dengan mengumumkan bahwa siapapun yang membeli kue gulung Yuki akan difoto bersama mereka. Kios itu dikerumuni orang dan Yuki ngeri melihat Oboro juga mengenakan gaun, tetapi kerumunan menyukainya. Kemudian, Yuki dan Oboro tiba-tiba dipanggil ke atas panggung, dan Miru mengungkapkan bahwa dia telah membuat komik romantis tentang mereka untuk dijual, dan sekarang mereka diminta untuk memerankan sebuah adegan. Yuki awalnya menolak, tetapi Oboro membujuknya untuk melakukannya demi kepentingan dana kampanye mereka. Dengan enggan, Yuki berakting dan kerumunan bersorak antusias. Setelah itu, seseorang memberitahu semua kontestan bahwa mereka harus membacakan pidato mereka, dengan versi yang telah diserahkan di ruang informasi. Mifuyu buru-buru kembali dengan apa yang dia yakini sebagai pidato Yuki, tetapi secara tidak sengaja membawa cerita cinta yang dia tulis dengan karakter utama adalah dirinya, dan Yuki, dan pidato yang sebenarnya telah dicetak secara terpisah. Kembali ke kios, Mifuyu bersiap membuang apa yang dia yakini sebagai ceritanya yang palsu, hanya untuk menyadari bahwa itu adalah pidato Yuki yang sebenarnya. Dan pada saat itu, hatinya mencelos. Pada saat itu, Yuki berada di ruang informasi, menyerahkan apa yang dia yakini sebagai naskah yang tepat. Saat dia menunggu gilirannya, Mohi menghadapinya. Dia mengusulkan untuk bekerja sama untuk mengalahkan Satsuki, tetapi Yuki menolak dengan tegas, mengatakan dia datang untuk menang, bukan untuk menyerah. Mohi, yang sekarang geram, bersumpah akan menghentikannya, dan membuatnya menyesal. Saat Mohi naik ke atas panggung untuk membacakan pidatonya, Mifuyu duduk di kios, ngeri, memegangi naskah aslinya. Meskipun Yuki sama sekali tidak tahu tentang pidato yang disiapkan dari cerita cintanya, Mifuyu membeku saat menyadari kesalahannya, dan kepanikan melanda seperti gelombang pasang. Chisato memperhatikan bahwa dia gemetar, dan berusaha menghiburnya. Tapi Mifuyu tidak bisa mengakui kebenaran kepada Chisato, bahwa Yuki memegang cerita cintanya. Kemudian, narator membuat kesalahan. Alih-alih memanggil Mohi, mereka menyiarkan nama Yuki yang salah dan memanggilnya ke atas panggung. Kejutan itu membuat Mifuyu pingsan.
Yuki, merasa tertekan, pergi ke belakang panggung. Di atas panggung, Mohi muncul di tengah sorak-sorai yang meriah. Dia memperkenalkan dirinya kepada ribuan siswa yang hadir, dan mulai mengoyak-oyak integritas Satsuki. Sahabatnya dipuji di tengah kerumunan yang bersorak untuknya saat ia mencoba memengaruhi opini publik, dan Yuki mengawasinya dengan skeptis, melihat Mohi tidak goyah oleh tekanan bahkan ketika menghadapi musuh. Sementara Satsuki mengamati dari samping, penyiar memanggil namanya berikutnya. Dia berjalan melewati Yuki dengan senyum tenang, berharap semoga berhasil sebelum naik ke panggung. Kerumunan bersorak. Semua mata tertuju padanya, ragu dan percaya diri. Satsuki membacakan pidatonya dengan penuh semangat, berjanji untuk menjadikan sekolah tempat yang lebih baik. Ketulusannya membuat penonton bertepuk tangan seperti guntur. Kembali di ruang informasi, Yuki mendengarkan, terkesan dengan kehadirannya. Mohi berdiri di dekatnya, mencibir padanya, dan mengingatkan Yuki bahwa mereka sekarang adalah saingan, karena Yuki menolak untuk bergabung dengannya. Yuki mengabaikannya, dan akhirnya melirik naskah di tangannya. Dan karena kebingungan, dia menyadari itu bukan pidatonya, tetapi surat cinta Mifuyu. Sebelum dia bisa bereaksi, namanya dipanggil. Tidak punya waktu untuk menemukan pidato yang benar, Yuki mengambil resiko dan menuju ke panggung. Sementara itu, Mifuyu terbangun dan segera berlari keluar, putus asa untuk memberikan naskah aslinya kepada Yuki. Chisato memanggilnya, tetapi dia sudah lari. Ketika dia sampai di ruang informasi, sudah terlambat. Karena, Yuki sudah naik ke panggung dengan cerita mereka. Dalam perjalanan ke atas, Yuki tersandung dan kertasnya beterbangan. Darah menetes dari hidungnya, dan kerumunan menjadi sunyi. Yuki perlahan bangkit, gemetar. Tapi kemudian dia melihat Chisato mengawasinya dari tepi kerumunan, dan tatapannya membuatnya tenang. Mengambil napas dalam-dalam, Yuki menghadapi kerumunan dan menyuruh mereka untuk tertawa jika mereka mau, mengatakan dia tidak malu karena jatuh. Pertama, dia memperbaiki kesalahan pengucapan nama penyiar, memastikan bahwa surat suara mereka tidak akan sia-sia. Tanpa naskah, dia berbicara dari hati. Dia memberitahu mereka bahwa klub memasak, dan klub lainnya menghadapi pembubaran karena pemotongan anggaran. Dia menyatakan bahwa dia berjuang bukan untuk ketenaran, tetapi untuk melindungi apa yang penting. Teman-temannya mengamati dengan kagum saat dia memberikan pidato yang kacau, penuh semangat dan tulus. Kerumunan bersorak dengan liar, dan Satsuki, mengamati dari jauh, tersenyum, tersentuh oleh kata-kata Yuki. Yuki terus membagikan janji-janji rahasianya kepada klub memasak, berjanji untuk selalu bersama mereka apapun yang terjadi. Di tempat lain, Mifuyu menonton di TV, air mata mengalir di matanya, dipenuhi emosi. Kemudian, bazar berakhir. Kembali ke klub makanan, Yuki bergabung dengan yang lain. Dia mengakui bahwa dia bahkan tidak ingat apa yang dia katakan di atas panggung, tetapi teman-temannya meyakinkannya bahwa itu hebat. Yuki berbalik ke Mifuyu untuk berbicara tentang pidatonya, tetapi dia dengan cepat merebut naskah dari tangannya sebelum dia bisa membaca lebih lanjut. Saat itulah, reporter sekolah bergegas masuk ke klub makanan, sekarang mengenakan seragam siswa laki-laki. Yuki menatap dengan bingung, karena dia mengira reporter itu adalah seorang gadis. Klub makanan berkumpul untuk menonton hasil pemilihan, dan seperti yang diharapkan, Satsuki dan Mohi memimpin. Tetapi kemudian ada kejutan yaitu Yuki berada di urutan ketiga. Berita sekolah mulai siaran langsung, memperkenalkan platform Yuki. Hazuki memperingatkan mereka untuk tidak terlalu gembira, karena surat suara diperbarui secara berkala, dan para senior biasanya memberikan suara terakhir. Ketegangan menyelimuti ruangan saat kandidat lain mulai menutup jarak. Tetapi kemudian, pada putaran hasil terakhir, suara Yuki meroket, dan dengan menerima 10% suara siswa, Yuki secara resmi lolos dari babak penyisihan. Meskipun kemenangannya sangat tipis, klub makanan bersorak merayakan karena Yuki sekarang menjadi kandidat independen pertama yang lolos dari babak penyisihan. Perasaan mengalir saat semua orang bersorak, bahkan Hazuki, sekarang dalam suasana pesta, mengumumkan bahwa dia ingin berpesta besar malam ini. Kemudian, Rai dan Miru maju dan memberikan hadiah kepada kampanye Yuki, sebagian dari keuntungan dari stand mereka, seperti yang dijanjikan kepada Chisato. Seluruh tim berterima kasih kepada mereka, dan berjanji akan menggunakan uang itu dengan bijak. Mereka berkumpul untuk mengambil foto grup saat kamera siaran langsung merekam dan ribuan siswa menyaksikan di seluruh kampus. Sementara itu, di kantor ketua dewan, Yakumo menerima pembaruan tentang pemilihan. Teman-temannya melaporkan kebangkitan Yuki dan Yakumo tersenyum tenang dan menyuruh mereka untuk memperhatikan Yuki jika ada lebih banyak tantangan yang akan datang kepadanya sekarang. Setelah itu, Yuki, Chisato, Mifuyu dan Isara berjalan pulang bersama setelah sekolah, masih bersemangat karena Yuki telah lolos dari babak penyisihan, dan mereka sekarang selangkah lebih dekat menjadi ketua OSIS. Chisato menjaga semangat semua orang tetap tinggi, mengingatkan mereka bahwa bagian tersulit masih ada di depan, dan mereka harus bertahan melalui pelatihan yang akan datang. Di tikungan berikutnya, Isara dan Mifuyu berpisah, berjalan pulang bersama.
Hal itu membuat Chisato dan Yuki berjalan beriringan. Chisato tiba-tiba memintanya untuk mampir ke toko kelontong, dan mereka perlu membeli sekotak susu untuk Daiki. Ketika mereka pulang ke rumah, mereka meletakkan satu kotak coklat dan menaruhnya di depan monumen kecil untuk mengenang Daiki, adik kesayangan Chisato yang telah meninggal. Chisato terdiam dan Yuki dengan lembut menghiburnya, mengatakan bahwa Daiki akan bangga dengan semua yang sedang mereka lakukan. Keesokan harinya di kamp pelatihan, klub makanan berkumpul di ruang klub mereka untuk bersiap-siap. Yakumo bergabung dengan mereka, mengingatkan semua orang untuk tidak terlalu santai. Karena meskipun Yuki mungkin telah melewati babak penyisihan, tantangan sebenarnya baru saja dimulai. Dia menulis total surat suara ke papan tulis dan menunjuk pada angka itu. Dia menjelaskan bahwa ini adalah para pendukung setia, yang jarang berubah pikiran. Mifuyu menyuarakan keprihatinan, bertanya apakah surat suara Yuki berasal dari siswa yang hanya terbawa suasana, dan bersorak untuk semangatnya, bukan karena mereka benar-benar mendukungnya. Yakumo mengangguk, menghargai kekhawatiran gadis itu. Dia mendesak Yuki untuk fokus pada perolehan suara dari kandidat lain, dan karena Yuki tidak terikat dengan faksi siswa seperti Satsuki atau Mohi, dia bisa memposisikan dirinya sebagai pengganti yang segar. Yakumo percaya bahwa jika Satsuki dan Mohi bertarung secara langsung, Yuki akan dapat memenangkan suara dari mereka yang sudah bosan dengan struktur kekuasaan yang ada, yang menyatakan dirinya sebagai orang luar baru yang mencoba merevolusi segalanya. Setelah itu, klub makanan mulai bersiap untuk kamp latihan dengan sungguh-sungguh, di mana mereka melakukan brainstorming slogan, pertemuan ide, dan penyesuaian strategi mereka. Di dapur, Yuki dan Isara memasak bersama. Kibi dan Isara mendekat, menggoda Yuki karena tidak memiliki aura atau wajah menarik seperti Yakumo. Yuki menjadi kesal, tetapi Isara menenangkannya, dan memberitahunya bahwa memasak adalah sifat menarik, dan dia seharusnya tidak merasa malu. Tiba-tiba, Yuki tersedak. Chisato, Mifuyu, dan Hazuki berlari, terkejut melihat Isara, dengan tenang mengoleskan darah dari lukanya. Isara menjelaskan bahwa dia sering melakukannya untuk adik-adiknya, karena membantu menghentikan pendarahan. Mifuyu membantah, mengatakan bahwa itu tidak perlu, sementara Chisato memarahinya, mengingatkan Isara bahwa Yuki bukanlah adik laki-lakinya. Tetapi kemudian, Chisato tiba-tiba berhenti, suaranya bergetar saat dia teringat adik laki-lakinya, yang tertabrak truk. Malam itu, klub makan malam bersama, menikmati makanan yang telah disiapkan Yuki dan Isara. Bahkan Michiru, yang biasanya bersikap dingin, memuji makanannya, menyebutnya tidak buruk, yang mengejutkan semua orang. Isara meminta untuk merapikan, tetapi Chisato dan Mifuyu bersikeras bahwa dia harus beristirahat dan mereka akan membereskan. Setelah itu, Yuki buru-buru mandi. Dan sambil merendam dirinya, dia mencoba menggerakkan jari yang terluka untuk melihat apakah itu benar-benar efektif. Namun tiba-tiba, Chisato masuk, mengeringkan tubuhnya, dan duduk di sampingnya tanpa rasa malu. Dia sama sekali tidak terganggu oleh keadaan telanjangnya, dan bernostalgia tentang saat mereka mandi bersama saat kecil. Yuki, di sisi lain, membeku karena malu. Dia dengan curiga bertanya kepada Yuki mengapa dia tidak melakukan apa-apa padanya. Tetapi sebelum segalanya meningkat, Oboro masuk. Yuki dengan panik mencoba menjelaskan. Tetapi ketika dia melihat lagi, Chisato telah menghilang. Malam itu, Yuki berjalan melewati taman yang tenang, dan menemukan Satsuki bertengkar dengan Hazuki. Hazuki menolak untuk mengunjungi ibu mereka, bersikeras bahwa Satsuki harus pergi bersama sisa keluarga, dan pertengkaran mereka berakhir tiba-tiba ketika mereka melihat Yuki di dekatnya. Dia meminta maaf karena menguping, tetapi Satsuki mengubahnya menjadi lelucon untuk meredakan ketegangan. Hazuki melihat keintiman di antara mereka dan melontarkan bom, mengatakan kepada Satsuki untuk tidak dekat-dekat dengannya, karena dia telah menciumnya sebelumnya. Setelah itu, dia pergi dengan marah, meninggalkan Yuki dan Satsuki dalam keheningan yang canggung. Dan ketika Yuki mencoba menjelaskan, Satsuki berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Kembali ke asrama, Yuki bersiap untuk tidur di sebelah Oboro, yang dikelilingi oleh tumpukan jam weker yang berantakan, karena dia tidak bisa membangunkan dirinya sendiri, dan bergantung pada Yuki. Saat mereka berbaring, Oboro mengeluh tentang kurangnya bantal kesayangannya, dan Yuki memberinya bantalnya, tetapi Oboro justru memeluknya. Oboro memeluknya erat, mengatakan bahwa dia tidak bisa lepas dari pelukannya, tetapi Yuki menggunakan akal sehatnya untuk mengalihkan perhatiannya dan berhasil melarikan diri. Ketika Oboro akhirnya melepaskannya, Yuki buru-buru keluar mencari tempat tidur baru. Dia menemukan Hazuki, duduk minum sendirian di bawah bintang-bintang. Dia tiba-tiba meminta ciuman, dan ketika Yuki menolak, Hazuki malah memintanya untuk membawanya ke kamarnya. Saat dia melewati kantor dengan dia di pelukannya, seorang gadis melihatnya dan berteriak ngeri. Kekacauan pecah ketika para gadis mengejar Yuki, karena telah menyusup ke kantor wanita. Dia berlari putus asa sampai dia mencapai jalan buntu, hanya untuk diselamatkan oleh Satsuki. Dia membuat kerumunan yang marah pergi, mengatakan bahwa orang lain sedang mencoba untuk tidur dan menyembunyikan Yuki di kamarnya yang mewah.
Dia membiarkannya menjelaskan, dan Yuki bersikeras bahwa Hazuki mabuk dan dia hanya membantunya. Satsuki meminta maaf atas tindakan kakak perempuannya, tetapi mempertanyakan hubungan mereka yang tidak pantas antara seorang guru dan muridnya. Dia kemudian bertanya kepada Yuki, apakah dia benar-benar mencium Hazuki. Dan sementara dia ragu-ragu, Yuki mengakui bahwa itu memang terjadi, dan Hazuki mengejutkannya saat dia mabuk. Satsuki merasa lega karena kejujurannya, tetapi mendorongnya ke dinding, mendesaknya untuk mendapatkan kejelasan. Yuki dengan teguh meyakinkan Satsuki bahwa dia tidak mencintainya. Puas, Satsuki tersenyum dan menyuruhnya tinggal, karena kembali keluar akan sangat berbahaya. Dengan tim patroli yang masih aktif, dia memintanya untuk menjawab dengan menghabiskan waktu bersamanya, dan dia melepas jaketnya sebelum memintanya untuk membantu. Ternyata dia ingin bermain satu putaran catur, tetapi ketegangan di antara mereka membuatnya terasa seperti sesuatu yang lebih. Pertandingan sangat ketat, tetapi keduanya jelas menikmatinya. Satu pertandingan mengikuti pertandingan lainnya, dan mereka tidak bisa berhenti. Satsuki kemudian melihat ke koridor dan menyadari bahwa beberapa gadis masih mencari Yuki. Dia tersenyum tipis dan memberitahunya bahwa dia punya 3 pilihan, yaitu mengaku, pindah, dan tinggal bersamanya selamanya, atau terus bermain catur sampai semuanya mereda. Yuki memilih opsi ketiga, tetapi mengakui bahwa jika dia tidak bisa, dia mungkin memilih opsi kedua. Satsuki menggodanya, bertanya-tanya bagaimana reaksi Hazuki terhadap pilihan itu. Yuki dengan tegas menyatakan bahwa ciuman mereka adalah kecelakaan dan tidak ada hal romantis antara dia dan Hazuki. Satsuki semakin dekat, lalu terbuka kepada Yuki tentang malam Hazuki pergi, dan dia mencoba bertanya kepada orang tua mereka apa yang terjadi, tetapi mereka tidak memberinya jawaban. Dia menambahkan bahwa ketika dia menghadapi Hazuki secara langsung, dia disambut dengan keheningan, dan baik ibunya maupun Hazuki tidak memberitahunya. Sekarang melihat Hazuki lebih terbuka padanya daripada siapapun di keluarga, Satsuki tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa. Yuki dengan lembut mengatakan padanya bahwa Hazuki tidak pernah menyebutkan apapun tentang keluarganya kepadanya. Beberapa jam kemudian, Satsuki membantu Yuki keluar dari sketsa. Dia berterima kasih padanya karena waktu yang mereka habiskan bersama, tetapi sebelum dia bisa pergi, dia menghentikannya dan bertanya apakah dia akan menganggapnya sebagai kecelakaan jika dia menciumnya sekuat yang dilakukan Hazuki. Dia melangkah lebih dekat, sedikit membungkuk. Tetapi sebelum sesuatu terjadi, Hazuki kebetulan masuk setelah membeli minuman dari mesin penjual otomatis. Dia menangkap mereka di tengah jalan, tertawa dan mencoba mencium Yuki sendiri. Dia kemudian tertawa dan pergi, meninggalkan mereka berdua bingung, tetapi mereka tidak tahu, Michiru mengawasi dari jauh. Keesokan harinya, di ruang klub makanan, semua orang berkumpul untuk membicarakan tersangka yang diduga masuk ke dalam arsip wanita. Nomi, yang selalu fokus pada perawatan kulit, mengatakan bahwa dia tidur nyenyak dan tidak mendengar apapun. Chisato terkejut bahwa dia disajikan dengan Hazuki dan sebuah proses yang terus berlanjut. Kii dan Isara menduga bahwa salah satu gadis tersebut mungkin telah membawa tersangka masuk, yang membuat Yuki berkeringat karena masalah teknis. Hazuki telah membawanya masuk. Malam itu, Nomi menyelenggarakan acara uji keberanian. Chisato memberitahu Yuki bahwa kampanye mereka berjalan dengan baik, sehingga mereka bisa sedikit bersantai. Mereka berpasangan untuk permainan, dan saat mereka bergerak melalui lintasan yang menantang, teriakan tiba-tiba terdengar dari dekat. Yuki tegang, khawatir jika Hazuki atau Isara dalam masalah, yang membangkitkan kecemburuan dalam diri Chisato. Mereka bertemu hantu buatan sendiri yang mengenakan kostum seperti yokai Jepang, tetapi Yuki mengkritik kostum itu, mengatakan itu sama sekali tidak akurat. Chisato berlari di bawah hantu, dan berteriak agar Yuki menyelamatkannya agar tidak terjebak seperti adik perempuan. Tetapi, ketika dia tidak bereaksi cukup cepat, Chisato menjadi sedih. Dia mengingat insiden dengan Hazuki yang mabuk dan Yuki mengakui bahwa dia berada di arsip, tetapi menjelaskan bahwa dia hanya membantu Hazuki kembali ke kamarnya. Chisato menjadi semakin kesal dan kecemburuannya terlihat. Dia mencoba menenangkannya, berjanji tidak akan meninggalkannya dan mengatakan bahwa dia akan selalu ada untuknya, tetapi dia berhenti sebelum mengatakan itu adalah cinta dan penolakannya mengejutkannya. Ketika Isara dan Hazuki tiba, berharap untuk diajak bicara, Chisato pergi, dan Yuki mengikutinya. Kemudian dalam perjalanan kembali dari pemandian, dia melihat Hazuki minum sendirian di taman sekali lagi. Dia mendekatinya, dan dia segera mulai memarahinya, karena menjadi tersangka dalam arsip. Yuki menyinggung hubungannya dengan Satsuki dan bertanya apakah dia membencinya, tetapi Hazuki memotong pertanyaannya, dan mengatakan dia tidak akan menjawab ketika dia menolak untuk mempertimbangkan hubungan mereka secara serius. Dia mengatakan padanya bahwa jika dia menginginkan sesuatu yang serius, dia seharusnya mengaku daripada bermain game. Yang mengejutkan, Hazuki mengaku dengan jelas dan tanpa ragu-ragu. Yuki mengatakan dia perlu waktu untuk berpikir, dan Hazuki, yang terkadang tidak sabar, tidak menyukai jawaban itu.
Dia mengeluarkan ponselnya dan menelpon Satsuki, meminta kompetisi, dan siapapun yang menang akan memenangkan Yuki. Satsuki segera menerima dan mereka duduk untuk bersaing satu sama lain melalui permainan papan. Hazuki terkejut dengan betapa cepatnya saudara perempuannya setuju, dan Satsuki berkata bahwa dia tidak hanya bermain untuk menang tetapi juga untuk lebih memahami saudara perempuannya. Hazuki terus menggoda dia tentang perasaannya untuk Yuki. Satsuki menjadi tidak nyaman dan Hazuki menyeringai, karena dia tahu saudara perempuannya memiliki perasaan untuk anak itu. Ketika Satsuki memperingatkan Hazuki untuk tidak mengganggu, Hazuki malah menggoda dia, mengatakan bahwa dia bisa mencium Yuki kapan saja. Kemudian, dia membuat komentar tajam, menyebut Satsuki tidak lebih dari produk dari pernikahan kedua orang tua mereka yang tragis. Itu adalah titik puncaknya, dan Satsuki menamparnya dan menyerah. Hazuki duduk di sebelah Yuki, dan menatapnya, mengira dia telah menang sampai dia menyadari Satsuki belum benar-benar menyerah. Dia terus berjudi sepanjang percakapan mereka, menunjukkan ketahanan bahkan dalam menghadapi kekalahan. Dan Hazuki sangat terkesan, tetapi masih berhasil membalikan setiap gerakan Satsuki. Ingin minum, Hazuki melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan alkohol. Sebaliknya, dia mulai terbuka. Dia mengungkapkan kebenaran tentang keluarga mereka. Dan yang mengejutkan Satsuki, Hazuki mengungkapkan bahwa dia dan Satsuki memiliki ibu yang sama, dan Satsuki telah dibohongi sepanjang hidupnya. Hazuki memberitahu mereka bahwa ibunya tidak dapat memiliki anak, jadi ayah mereka berselingkuh dengan kekasihnya dan membuatnya hamil. Tetapi ayah mereka menolak untuk meninggalkan istrinya, bahkan setelah perselingkuhannya, dan berbohong dengan membuatnya tampak seolah-olah istrinya yang melahirkan Hazuki. Kemudian, ketika Hazuki mengetahui kebenaran, ilusinya hancur. Hazuki yang menjauh tidak dapat menerimanya. Dia menolak untuk mengakui keluarga itu sejak saat itu, hanya berpegang teguh pada kenangan ibunya yang sudah meninggal. Setelah menceritakan kisahnya, Hazuki menangis, dan Satsuki, merasa tersentuh, juga menangis. Satsuki meminta maaf, bukan karena apa yang terjadi, tetapi karena tidak mengerti lebih cepat. Hazuki memaafkannya, meyakinkannya bahwa itu tidak akan pernah menjadi kesalahannya, dan kedua saudara perempuan itu berpelukan sementara Yuki diam-diam menyaksikan momen itu. Sementara itu, di kantor ketua dewan, Yakumo menerima kabar tentang kunjungan rahasia Yuki ke kamar Satsuki. Dia tidak senang tentang itu, karena baginya, tindakan Yuki tidak pantas dan berbahaya. Chisato sedang tidur di kamar, memimpikan Daiki. Dalam mimpinya, dia dengan lembut meletakkan boneka beruangnya di sebelahnya saat dia tertidur lelap. Dia berusaha membangunkannya dari kematian, hanya untuk membuat dirinya terbangun. Air mata menggenang. Diam-diam, dia bersiap untuk pergi ke sekolah dan menjalani rutinitas hariannya. Satu hari dimulai di kamar Yuki, yang berfungsi sebagai jam alarm yang dapat diandalkan. Sementara itu, Yakumo bertemu dengan rombongannya, dan memberitahu mereka bahwa Yuki telah mendapatkan dukungan dari kelompoknya, Dewan Keamanan Publik. Dia mengungkapkan bahwa dia memiliki informan di dalam, dan memperingatkan semua orang untuk menjaga kerahasiaan informasi. Karena jika faksi Kadahira mengetahuinya, mereka akan bertindak. Di sekolah, Yuki dan Chisato sedang sibuk mencetak selebaran olahraga ketika Yuki bertemu Yuina, seorang siswa yang tidak masuk sekolah. Memanfaatkan kesempatan itu, Yuki dengan hati-hati memperkenalkan kampanyenya, mengira dia netral karena dia tidak tahu kandidat lain. Chisato mengikuti, dengan jelas terganggu oleh pesona Yuki yang terlalu ramah, dan menuduhnya berpura-pura baik hanya untuk mendapatkan hati Yuina. Yuki membela diri, mengatakan bahwa itu hanyalah bagian dari permainan, dan menjadi baik kepada pemilih tidak berarti dia menyukai mereka. Saat mereka terus berjalan, mereka melihat Hazuki dan Satsuki bertengkar lagi. Hazuki memarahi Satsuki, karena terlambat dan kurangnya disiplin dalam kampanyenya, lalu pergi dengan marah. Satsuki menyadari bahwa Yuki sedang menguping, dan mendekatinya untuk konfrontasi. Yuki berpikir bahwa kedua bersaudara itu telah berdamai, tetapi Satsuki menggelengkan kepalanya. Dia mengatakan bahwa Hazuki telah curang dalam permainan kartu mereka sebelumnya, dan Satsuki menolak untuk dinyatakan kalah, mengetahui bahwa Yuki adalah hadiahnya. Saat itu, Chisato menerobos masuk, curiga dengan kedekatan mereka. Satsuki menjaga rahasia Yuki dan membentak, mengatakan bahwa mereka hanya melakukan percakapan pribadi. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh Chisato. Saat Yuki dan Chisato pergi, kekesalan Chisato tetap ada. Dia kesal padanya, dan meskipun dia menolak untuk mengakui alasannya, jauh di lubuk hati dia takut Yuki mulai menjauh. Di lapangan, Kii dan Isara memarahi mereka karena terlambat. Sebelum Yuki sempat menjawab, Hazuki mendekat dan diam-diam berterima kasih padanya, karena telah membantunya terhubung kembali dengan Satsuki. Hati Chisato tenggelam lagi, melihat gadis lain berterima kasih kepada Yuki. Dalam sekejap, dia merasa tertinggal. Kemudian, Chisato berdiri di samping jembatan, melihat sepasang saudara bermain ayunan. Pemandangan itu membuat hatinya sakit, mengingatkannya pada Daiki, dan waktu yang mereka habiskan bersama. Sementara itu,
Yuki dan Mifuyu melakukan salah satu drama olahraga rutin mereka, tetapi ada sesuatu yang tidak beres dan Chisato menghilang. Khawatir, mereka memanggilnya untuk melihat penemuan terbaru Nomi. Nomi dengan bangga mempersembahkan panggung lipat yang dapat dibuka hanya dengan satu sentuhan tombol. Klub sangat terkesan dan mulai beraksi. Ki dan Isara akhirnya harus menyediakan daya untuk panggung dengan sepeda statis kecil yang tidak dapat mereka tolak. Yuki naik ke panggung dan membacakan pidato motivasinya saat yang lain membagikan brosur. Di dekatnya, Satsuki mengatur tarian solo kecilnya, menarik perhatian penonton dengan ketetapan dan keakuratannya. Kembali ke jam makan siang Yuki, Isara berjuang untuk membagikan brosur. Gadis-gadis yang pernah menindihnya kembali, mengejeknya karena menjadi siswa yang mendapat beasiswa. Mereka menyatakan bahwa mereka tidak akan pernah memilih seseorang yang mendukung orang-orang seperti dia. Yuki menyadarinya dan bergegas untuk menantang mereka, mengejek mereka kembali, tetapi Chisato segera turun tangan. Dia mengingatkannya bahwa mereka masih di depan umum, dan dia tidak bisa kehilangan ketenangannya sekarang. Tepat pada saat itu, sekelompok kaki tangan Yakumo tiba dan meminta identitas para pengganggu. Mereka menyatakan bahwa mereka tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi mereka meyakinkan para gadis bahwa mereka telah melihat semuanya. Mereka mengutip pelanggaran aturan sekolah dan mengambil gadis-gadis itu, menghentikan gangguan sebelum menyebar. Isara, masih gemetar, berkata dengan tenang kepada Yuki, Chisato, dan Hazuki, bahwa dia sudah terbiasa diintimidasi. Tapi yang benar-benar membuatnya takut adalah Dewan Keamanan Publik. Dia mengungkapkan bahwa salah satu temannya menghilang setelah dibawa pergi oleh mereka, dan tidak pernah kembali ke sekolah. Hazuki segera menghubungkan titik-titik bahwa Isara berteman dengan gadis yang terkait dengan kasus Usawa. Kemudian di ruang klub makanan, seorang reporter merangkum kepada seluruh tim kasus Usawa, di mana seorang siswa yang mendapat beasiswa seperti Isara diganggu, dan Yuina Usawa, Dewan Keamanan Publik sebelumnya, secara terbuka menyebut nama tersangka tanpa bukti apapun. Tindakan ini menimbulkan kemarahan, dan Yuina dikenakan sanksi. Sementara Yakumo kembali ke perannya sebagai ketua OSIS untuk menstabilkan situasi. Namun, pengganggu awal tidak pernah terselesaikan. Tergerak oleh ketidakadilan, Yuki mengejutkan semua orang. Dia mengumumkan bahwa dia menambahkan kebijakan baru ke platformnya, dan itu adalah mengakhiri diskriminasi terhadap siswa pekerja keras yang mendapat beasiswa. Sementara itu, Yakumo bertemu dengan timnya di ruang konferensi, dan Yuina kembali dari masa skorsingnya. Dia menyambutnya kembali, mencatat ketidakhadirannya yang lama, dan Yuina bercanda bahwa rasanya seperti keluar dari penjara dan segera meminta pembaruan. Yakumo memberitahunya bahwa wakil presiden mengambil alih tugasnya selama ketidakhadirannya, dan menjaga segalanya tetap teratur. Yuina terlihat santai sekarang karena dia telah bersekutu dengan faksi Kadahira, dan dengan santai bertanya kepada Yakumo apa yang dia pikirkan tentang pencalonan Yuki, mengungkapkan bahwa dia sedang memulihkan jabatannya sebagai anggota Dewan Keselamatan Publik. Beberapa jam kemudian, dia meninjau berkas kampanye Yuki dan terkesan, tetapi kemudian bertanya kepada Yakumo apakah mereka berencana untuk menjadikan Yuki ketua mereka yang baru. Ia merasa kecewa, menyatakan bahwa ia hanya mendukung Yuki untuk membantu klub perbekalan kampanye yang menang. Dia mempertimbangkan untuk menyingkirkan kucing itu untuk sementara waktu, tetapi malah mulai mencari kandidat lain untuk dikendalikan, mengetahui bahwa Yuki menolak untuk dikendalikan. Di tempat lain, Yuki dan Chisato mengunjungi berbagai klub untuk mendapatkan dukungan. Di koridor, Chisato akhirnya menghadapi kucing itu. Dia bertanya apakah penambahan kebijakan baru benar-benar tentang keadilan dan mengatakan bahwa mendukung siswa yang menerima bantuan keuangan berarti mendukung kekurangan. Dan dia percaya bahwa mereka harus fokus untuk mendapatkan suara mayoritas sebelum memikirkan orang lain. Namun Yuki tidak setuju dan percaya bahwa mereka harus melawan ketidakadilan, dan membantu mereka yang diintimidasi seperti Isara. Dia menuduh kucing itu melakukan ini, hanya untuk membuat Isara dan Hazuki terkesan. Dan dia mengakui bahwa rasanya Yuki berubah. Semakin menjauh darinya, Yuki berhenti dan menatap matanya. Dia berjanji padanya, bahwa dia tidak akan pergi kemanapun, dan bahwa dari lubuk hatinya, dia ingin berada di sisinya. Malam itu, berita menyebar bahwa Yuki kini memimpin dalam hal tingkat dukungan. Yuki, Chisato, dan Mifuyu berjalan pulang bersama seperti biasa. Chisato terdiam, masih bergumul dengan rasa cemburunya, terutama karena sebagian besar pendukung Yuki adalah perempuan. Tiba-tiba, sebuah mobil melaju ke arah mereka dan mereka nyaris lolos. Saat itu, mereka melihat Michiru duduk di dekatnya dengan harmonika, memainkan melodi dengan tenang. Yuki meminjamnya, memainkan satu nada, dan dengan demikian secara tidak langsung berbagi ciuman dengannya. Tapi Michiru tidak peduli jika itu Yuki, dan dia tidak akan merasa seperti itu dengan siapapun. Chisato mengikuti Yuki di jalan, kesal dengan cara dia memperlakukan momen-momen ini dengan santai. Namun sebelum ada yang sempat bereaksi, Yuki tertabrak truk. Waktu melambat, dan pada saat itu, dunia Chisato hancur saat kenangan menyakitkan tentang Daiki muncul, memenuhi hatinya dengan ketakutan dan kesedihan. Saat Yuki masih kecil, Chisato selalu memberinya setengah dari sosisnya. Dan setiap kali, dia membelah sosis, memberinya setengah,
dan menyimpan setengah lainnya, karena dia mengingatkannya pada adiknya. Dia yakin mereka seharusnya fokus untuk mendapatkan suara mayoritas sebelum memikirkan orang lain. Namun Yuki tidak setuju dan percaya bahwa mereka harus melawan ketidakadilan, dan membantu mereka yang diintimidasi seperti Isara. Dia menuduh kucing itu melakukan ini hanya untuk membuat Isara dan Hazuki terkesan. Dan dia mengakui bahwa rasanya Yuki berubah. Semakin menjauh darinya, Yuki berhenti dan menatap matanya. Dia berjanji padanya bahwa dia tidak akan pergi kemanapun, dan bahwa dari lubuk hatinya, dia ingin berada di sisinya. Malam itu, berita menyebar bahwa Yuki kini memimpin dalam hal tingkat dukungan. Yuki, Chisato, dan Mifuyu berjalan pulang bersama seperti biasa. Chisato terdiam, masih bergumul dengan rasa cemburunya, terutama karena sebagian besar pendukung Yuki adalah perempuan. Tiba-tiba, sebuah mobil melaju ke arah mereka, dan mereka nyaris lolos. Saat itu, mereka melihat Michiru duduk di dekatnya dengan harmonika, memainkan melodi dengan tenang. Namun suatu hari, Yuki menolak coklat, dan Chisato menangis, dibanjiri kenangan tentang adik laki-lakinya, yang meminta coklat sesaat sebelum kecelakaan yang merenggut nyawanya. Yuki dengan lembut menghiburnya, dan bahkan saat masih kecil, dia berjanji tidak akan pernah meninggalkannya, karena dia tahu kehilangan dirinya, dan ingin menjadi satu-satunya orang yang bisa dia percaya. Bertahun-tahun kemudian, setelah Yuki tertabrak truk, dia dibawa ke rumah sakit. Chisato, Michiru dan Mifuyu menunggu dengan cemas di koridor. Chisato menangis tak terkendali, takut dia akan kehilangan seseorang lagi, dan Mifuyu berusaha menghiburnya, tetapi Chisato terus gemetar. Tiba-tiba, Yuki muncul di depan mereka, baik-baik saja, kecuali luka kecil. Dia tersenyum, dan mengatakan, dia hanya datang untuk memeriksa kesehatannya. Chisato segera berlari ke pelukannya, memeluknya erat-erat, dan dia menolak untuk melepaskannya. Saat mereka pergi, Yuki melihat Yakumo melewati rumah sakit dengan sebuket bunga, dan dia bertanya kepada Yakumo siapa yang dia kunjungi. Kemudian, Satsuki mendengar tentang insiden itu, dan menyerbu ruang klub makanan, menuntut jawaban. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Yuki baik-baik saja, dia jatuh ke pelukan Hazuki, merasa lega. Dia dengan cepat bertingkah normal dan bertindak seolah-olah dia tidak peduli. Tetapi ketika Yuki sendiri muncul, semua orang menatapnya dengan prihatin. Setelah sekolah, Yuki berjalan pulang bersama Chisato, dan dia masih mencengkeram lengannya, menolak untuk melepaskannya. Bahkan ketika mereka sampai di rumahnya, dia tidak melepaskannya. Dan dia mencoba dengan lembut memintanya untuk kembali ke kamarnya, tetapi dia menggelengkan kepalanya. Dia mengikutinya ke dalam, masih mencengkeram erat. Yuki mulai berganti pakaian, tetapi Chisato menolak untuk melepaskan tangannya. Dia pergi ke kamar mandi, berharap pancuran air panas dapat menenangkannya, tetapi bahkan saat itu, dia tidak melepaskan tangannya. Dengan frustrasi, Yuki mengayunkan tangannya ke cermin, menghancurkannya. Suara keras memecah momen itu, dan dia berbalik menatapnya, mengatakan dia tahu dia takut terulang kembali cedera yang sama. Tetapi Chisato, air mata mengalir di wajahnya, memohon kepadanya tentang janjinya, untuk tidak pernah meninggalkannya. Yuki meyakinkannya bahwa dia masih di sana, tetapi dia berteriak padanya, menyebutnya pembohong. Hal itu mendorong Yuki sampai batasnya. Dia berteriak padanya, lalu tanpa berpikir, dia menamparnya. Ruangan itu menjadi sunyi, dan Chisato menatapnya, terkejut. Dia kemudian berbalik dan mengambil sebatang coklat dari tasnya. Dia memohon padanya untuk memakannya, dan mengatakan kepadanya bahwa itu enak. Tapi Yuki malah marah, mengatakan bahwa dia tidak melihat Yuki sebagai dirinya, tetapi hanya sebagai pengganti adiknya. Dia berkata padanya bahwa hubungan mereka terasa hampa, bahwa dia menempel pada bayangan, bukan padanya. Dia mendorong batang coklat itu kembali padanya, memintanya untuk memakannya untuk adiknya, dan tidak menganggapnya sebagai pengganti. Tapi saat Chisato menggigit batang coklat itu, tubuhnya bereaksi keras, dan dia buru-buru muntah ke toilet. Kemarahan Yuki menghilang seketika, dan dia memeluknya erat-erat, mencoba menghiburnya. Berhari-hari berlalu, Yuki melanjutkan kampanyenya sendirian tanpa Chisato di sisinya. Dia memberikan pidato, menghadiri wawancara, dan membagikan brosur tanpa dia. Selama waktu itu, Chisato mengurung diri di kamarnya. Suatu sore, dia kembali ke kafetaria, dan menemukan Michiru sedang menunggu. Dia tiba-tiba berlutut di depannya, menatapnya, dan berkata bahwa dia terlihat sedih. Yuki mengakui bahwa itu, karena Chisato. Dia mengembalikannya harmonika yang dipinjamkannya, yang kini telah diperbaiki, dan di bagian belakang terukir nama Kana. Michiru tersenyum lembut, berterima kasih, lalu bercerita tentang Kana, seorang penyair yang dicarinya sejak pindah ke sekolah, tetapi belum menemukannya. Michiru membawa harmonika ke bibirnya dan memainkan melodi yang lambat dan lembut. Melodi itu menyebar ke seluruh kafetaria, bergema di lorong. Tiba-tiba, Yakumo menerobos masuk, meneriakkan nama Kana. Kemudian, dia mengendalikan diri, dan cepat-cepat menyembunyikannya, mengatakan bahwa dia hanya tersandung.
Dia cepat-cepat mengganti topik pembicaraan dan bertanya di mana Yuki Chisato. Yuki berbohong, mengatakan bahwa dia hanya mengambil cuti sehari. Yakumo menyebutkan bahwa Chisato baru-baru ini mendatanginya untuk meminta saran tentang kebijakan Yuki untuk mendukung siswa yang menerima bantuan keuangan. Dia menyuruh Yuki untuk menghapus kebijakan itu karena terlalu berisiko dan dapat membuatnya kehilangan masa jabatan. Yuki mencoba menjelaskan alasannya, tetapi Yakumo menyela, meyakinkannya bahwa dia dapat meninjau kembali kebijakan itu setelah dia menang dalam pemilihan. Sore itu, Yuki pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan. Saat berjalan di koridor, dia secara tidak sengaja menabrak seorang mahasiswa kedokteran, Kimika. Ketika dia menjelaskan bahwa dia mengalami kecelakaan, dia tiba-tiba mulai menangis. Yuki panik, tetapi Kimika dengan cepat mengakui bahwa dia menangis karena kehilangan lensa kontaknya. Yuki membantunya mencarinya, tetapi kemudian melihat Yakumo berjalan cepat di koridor. Tentu saja, Yuki meninggalkan Kimika dan mengikutinya. Di luar, Yakumo menelepon dan Yuki menguping sambil mendengarkan. Dia mendengar Yakumo mendiskusikan kesepakatan dengan Yuina, kesepakatan yang melibatkan pemilu, tetapi kemudian Yakumo menyebut nama Kana. Hati Yuki berdebar kencang. Dia tegang saat Yakumo kembali ke dalam, lalu mengikutinya ke lantai teratas rumah sakit. Di ujung koridor, Yuki menemukan sebuah ruangan yang bertuliskan nama Kana, dan dia bergegas masuk. Di dalam, seorang gadis terbaring tak sadarkan diri di ranjang rumah sakit yang terhubung ke mesin-mesin, tenggelam dalam koma yang dalam. Yakumo masuk dan terkejut melihat Yuki. Tetapi sebelum Yuki sempat berbicara, anak buah Yakumo menyerangnya dari belakang. Yuki terbangun di ruang interogasi yang remang-remang, terikat di kursi sementara Yakumo duduk di hadapannya, tenang, dan terkendali. Yuki menuntut jawaban tentang Kana, tentang keselamatan publik, dan tentang segalanya. Yakumo curiga mengatakan, bahwa jika dia memberitahunya kebenaran, Yuki tidak akan bisa kembali, tetapi Yuki tidak ragu-ragu, dan meminta Yakumo untuk memberitahunya segalanya. Yakumo mengungkapkan bahwa dia bukan lagi pejabat keselamatan publik, dan Yuina telah mengambil kendali. Tetapi kemudian dia mengungkapkan bahwa sekolah telah menggunakan petugas keselamatan publik untuk memantau siswa guna mencegah insiden berbahaya di masa depan. Dia mengungkapkan bahwa Kana telah diserahkan kepadanya. Tetapi yang mengejutkan Yuki, dia juga mengungkapkan bahwa Michiru telah diserahkan kepada Yuki. Pada saat itu, Yuki menyadari bahwa setiap kali Michiru bertindak seperti adik perempuan yang terjebak, Michiru telah memasang mikrofon di ruang klub makanan, dan dia sedang mengumpulkan atau memasang perangkat pengawasan. Di tempat lain, Mifuyu mengunjungi rumah Chisato. Dia menemukan gadis itu meringkuk di sudut yang gelap, emosinya membeku. Ketika Mifuyu mencoba berbicara tentang klub makanan dalam pemilu, Chisato dengan dingin memotongnya, mengatakan bahwa dia tidak peduli lagi. Mifuyu tahu lebih baik dan sebagai teman baik Chisato, dia merasakan ada sesuatu yang lebih dalam sedang terjadi. Dia mendorong Chisato untuk berganti pakaian dan berdamai dengan Yuki. Tetapi, ketika dia membuka lemari pakaian, sekotak surat jatuh. Mifuyu terdiam dan kemudian dengan lembut namun tegas, dia menghadapi Chisato, mengatakan kepadanya bahwa itu tidak adil baginya, atau Yuki jika dia terus menggunakannya sebagai pengganti saudara laki-lakinya. Chisato marah. Dia melemparkan tuduhan itu kembali ke Mifuyu, mengatakan bahwa dia hanya peduli karena dia mencintai Yuki. Wanita itu menambahkan bahwa satu-satunya alasan Mifuyu baik padanya adalah karena dia adalah satu-satunya teman wanita itu setelah operasi. Mifuyu membeku, sangat terluka. Tetapi alih-alih mundur, wanita itu melangkah maju dan memeluk Chisato, menangis. Dia memohon Chisato untuk berhenti dan tidak menutup diri dari semua orang dalam hidupnya. Chisato akhirnya hancur. Dia mengakui bahwa apa yang menghantuinya adalah bahwa dia tidak pernah memaafkan dirinya sendiri karena menolak adiknya nomor telepon sebelum kecelakaan itu terjadi, dan dia pikir jika dia memberikannya kepada Yuki, semuanya akan beres. Mifuyu dengan lembut mundur, dan sebagai ganti pakaian yang terbuka, lebih percaya diri, dan menyuruh Chisato untuk berhenti hidup untuk seseorang yang telah tiada, dan mulai hidup untuk seseorang yang masih ada. Dia berlari keluar ruangan sambil memamerkan bekas luka masa lalunya. Chisato panik dan mengikutinya, menuruni tangga sambil Mifuyu naik lift. Ketika pintu terbuka, Chisato menerjang masuk dan memeluknya, mengatakan dia ingin dimaafkan, tetapi tahu bahwa Yuki tidak akan pernah bahagia lagi karena dia. Mifuyu memeluknya erat-erat, menyuruh Chisato untuk melepaskan adiknya, dan bahwa dia ingin Chisato bahagia, bukan terjebak. Kedua gadis itu menangis, akhirnya terhubung kembali. Setelah itu, Yakumo mengungkapkan kebenaran bahwa Kana jatuh koma saat menyelidiki masalah serius yang membahayakan nyawanya, dan ingatannya yang berisi semua bukti dihancurkan setelahnya. Sejak itu, perawatan rumah sakit Kana telah didanai secara pribadi oleh klub keselamatan publik. Tetapi sekarang, dengan Yuina mendesak agar Yuki dan Yakumo dikeluarkan dari Dewan Siswa, masa depan Kana dalam bahaya. Tanpa posisi Yakumo, pendanaan akan berakhir dan Kana akan terpaksa meninggalkan rumah sakit.
sesuatu yang tidak diinginkan Yakumo. Yakumo menjelaskan bahwa rumah sakit yang merawat Kana terhubung dengan faksi Kadahira, saingan Yakumo, dan mereka setuju untuk membiarkan Kana tinggal hanya jika Yakumo menyerahkan posisinya sebagai kepala keselamatan publik kepada Yuina. Yuki, terkejut, merasakan rasa bersalah yang samar. Dia berteriak pada Yakumo, tanpa mengetahui beban yang ditanggungnya, dan akhirnya menyadari bahwa ini bukan hanya politik, ini adalah nyawa seseorang. Setelah itu, Yakumo kembali mengejutkan Yuki, dan mengatakan bahwa dia tahu tentang kematian saudara laki-laki Chisato. Dia menuduh Yuki melarikan diri setelah tragedi itu untuk menghindari menghadapi perasaannya, dan bahwa setiap kali dia mencoba mencintai, dia akan gagal karena Chisato selalu ada di benaknya. Dia menyembunyikan ketidakberanian emosional Yuki, seorang pria yang memiliki masalah yang sama seperti Yuki, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, atau tidak bisa mengatakan apa-apa, hanya karena dia berhalusinasi bahwa Yakumo mengejeknya. Tapi Yakumo hanya bernapas, menahan amarahnya, berpikir bahwa Yakumo mengejeknya. Namun, Yakumo hanya menatapnya saat waktunya tiba, dia diam-diam menyingsingkan lengan bajunya. Dan ketika kendali berubah, manajemen baru akan mengaudit anggaran, dan mereka akan menemukan bahwa Anda telah menggunakan dana cadangan publik untuk membayar pengobatan Kana, yang akan menyebabkan segalanya runtuh. Yakumo mengakui bahwa dia telah didorong ke sudut sampai dia bertemu Yuki, yang dia berharap dapat menggantikannya sehingga Kana aman. Dia mengakui bahwa dia sangat terkesan dengan kemajuan Yuki, mengingat Yuki pernah tampak sangat tersesat dan sekarang dia adalah kandidat terpanas dalam perlombaan. Tetapi ketenaran itu menjadikannya ancaman, dan Yakumo baru saja menerima kabar dari pihak Kadira bahwa semua dukungan untuk Yuki ditarik, dan jika Yakumo tidak patuh, perawatan Kana akan berakhir. Dengan itu, Yakumo mengakhiri aliansinya dengan Yuki. Dan permintaan terakhirnya sangat sederhana, dan dia menyuruh Yuki untuk diam, dan dia akan membujuk ketua OSIS selanjutnya untuk tidak membubarkan klub makanan. Yuki mengangguk, tetapi berkata kepada Yakumo bahwa bahkan tanpa bantuannya, dia berniat menjadi ketua dewan. Saat itu, dengan telepon di tangan, dia menelpon Michiru, dan mengungkapkan bahwa Han masih hidup di rumah sakit, dan dia perlu menemuinya. Orang Yakumo segera menghentikannya, dan memerintahkan penjaga untuk menjaga rumah sakit. Malam itu di rumah sakit, orang Yakumo sedang mencari penyusup, tetapi dalam seragam perawat, Michiru menyuntiknya dengan jarum dan menjatuhkannya. Dia menemukan kamar Kana, dan ketika Yakumo tiba di sana, kamar itu kosong dan Kana telah menghilang. Marah, Yakumo mendatangi Yuki, mengancamnya bahwa jika terjadi sesuatu pada Kana, dia akan membunuhnya. Sementara itu, Mashiru membawa Kana ke tempat yang tenang di bawah sinar bulan, seperti yang pernah mereka lakukan. Dia berbicara dengan lembut padanya, meskipun Kana tidak menjawab. Kemudian, Mashiru memainkan sebuah melodi, lagu yang pernah diajarkan Kana padanya, dan ketika nada terakhir masih bergema di udara, mata Kana terbuka. Pada saat itu, Kana memuji melodi Michiru. Dan Mashiru terkesiap dan memeluknya erat, terisak-isak kegirangan, karena akhirnya mereka bisa berbicara lagi, setelah sekian lama. Tepat pada saat itu, Yakumo dan Yuki tiba. Yakumo berhenti, terkejut melihat Kana sadar dan mandiri. Air matanya berlinang. Dia menundukkan kepalanya kepada Mushiu dan Yuki, karena dia tidak pernah begitu berterima kasih sebelumnya. Kemudian, Yuki pulang ke rumah dan Chisato berlari ke sisi jembatan. Tanpa berkata apa-apa, dia membuka bungkus permen rasa coklat dan memakannya di depan jembatan. Dan Yuki tersenyum lembut, melihat bahwa dia sedang melepaskan. Beberapa hari berlalu, perdebatan kandidat dimulai dan Yuki dengan cepat menaiki jajak pendapat. Di kantornya, Yuina mengamati angka yang meningkat, dan dia tidak terlalu terkesan, berpikir Yakumo telah berhenti mendukungnya. Menyadari bahwa dia bertindak sendiri, dia menelepon seseorang yang berbahaya, memintanya untuk menanganinya. Kembali ke ruang klub makanan, suasananya sangat meriah. Semua orang bersorak untuk perdebatan sengit Yuki, tetapi dia masih khawatir tentang pidato terakhirnya. Mifuyu menyarankan sesuatu untuk membantunya bersantai, dan itu adalah dia harus berkencan dengan Chisato. Sore itu, Yuki dan Chisato berkeliaran di kota. Mereka tidak yakin harus berbuat apa, sampai seorang pria berjas mendatangi mereka, panik tentang latihan menari yang kacau. Dia memohon mereka untuk berperan sebagai pengantin wanita dan pengantin pria, dan mereka setuju. Dalam upacara palsu, mereka hampir berciuman, tetapi pria itu menginstruksi. Seorang gadis kecil yang memegang bunga memberi Chisato sebuket bunga, dan gerakan itu mengingatkannya akan kenangan lama. Yuki teringat pesta masa kecil mereka, dan Chisato juga ingat. Itu adalah pertama kalinya mereka merasakan sesuatu yang seperti cinta, bahkan jika mereka tidak memahaminya saat itu. Setelah makan malam, mereka berjalan bersama ke jembatan yang tenang di bawah bintang-bintang, di mana Chisato berhenti dan berbalik menghadapnya. Dia tiba-tiba menuntut ciuman, dan Yuki mengira dia akhirnya mendapatkan ciuman yang telah lama ditunggu-tunggu. Tetapi sebelum mereka bisa saling menyentuh, keduanya tersengat listrik dan jatuh ke tanah saat Chisato diculik oleh pria bertopeng yang dikirim oleh Yuina. Keesokan paginya,
Yuki terbangun di jembatan, di tempat yang sama dia, dan Chisato hampir berbagi ciuman pertama mereka, dan teleponnya berdering. Ketika dia menjawab, suara yang terdistorsi di ujung sana memberikan instruksi yang dingin, dan mereka memperingatkannya bahwa jika Yuki tidak patuh, mereka tidak akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada Chisato. Kepanikan melandanya. Tanpa ragu, dia meninggalkan belanjaannya dan berlari ke arah sekolah, putus asa dan berpacu dengan waktu. Sementara itu, di rumah sakit, Yakumo dan Michiu mengunjungi Kana, yang akhirnya sadar setelah koma. Hal pertama yang ditanyakan Kana adalah tentang tugasnya, tetapi Yakumo dengan lembut memintanya untuk beristirahat. Dia menceritakan kembali insiden itu secara singkat, berusaha untuk tidak membuatnya terkejut. Tepat pada saat itu, Yuina masuk, mengganggu ketenangan. Koyu cầu Yakumo chuẩn bị cho ngay bầu cử, và anh không nói dò voi có vì còn nắm giữ toàn bộ quyền lực đối với việc chăm sóc của Kana, và anh không thể làm sai một bước. Sau đó, Yuna quay sang Kana và hỏi về những bức anh có gia trúc, ép có trả lời. Nhưng tru ốc khi Kana kịp nói, Michiru đã can thiệp. Canh bao co dung nói mót lời nào vì, Michiru cam nhăn ruột diều ra do đen tối ở Yuina, mót diều ra do nguy hiểm. Kana im lặng và cảm thấy thất vọng. Yuina lanh lung rời khỏi phòng. Trở lại phòng cao lắc bo thực phẩm, căng thẳng lên cao khi Yuki mất tích và thời gian sắp hết chú ốc bài phát biểu của cậu. Thốt nhiên, một bài bao ruột tung ra, nhằm huy hoài trên đích của Yuki. Mifuyu cố gắng gọi cho cậu, nhưng cả điện thoại của cậu và Chisato diều tắt và Isara tinh nguyên kiểm tra các thủ tục bầu cử để kéo dài thời gian. Yakumo đến hỏi Yuki rằng sao. Hazuki thông báo cho anh rằng không ai thấy cậu hoặc Chisato. Ngay lúc đó, Isara trở lại voi tin rằng Yuki ra ruột chuyển đến vị trí phát biểu cuối cùng cho bài phát biểu của mình. Nhưng trong khi Hoya mua thêm thời gian cho cậu, các con số thăm dò bắt đầu giảm vì bài bao bòi nhọc cậu. Ngay lúc đó, một thành viên của báo chi tiết lo sự thát rằng người đứng dầu cao lắc bò phóng viên là người ủng hộ Mohi và đứng sau bài bao. Yakumo nhận ra chuyện giả rằng xảy ra và cảnh báo rằng nếu Yuki không xuất hiện sớm, các học sinh sẽ tin rằng cậu ra bỏ cuộc bầu cử vì sợ hãi. Trong khi đó, Yuki làm theo chỉ dẫn của kẻ tống tiền, cậu đem một bốt điện thoại để liên lạc. Dòng nói hoang dẫn cậu di chuyển gen bốt điện thoại trong công viên. Bực bội và hét hoi, Yuki nổi gian, nhưng kẻ tống tiền lanh lung ngắt lời cậu và nói rằng nếu Yuki muốn Chisato còn sống, cậu sẽ tuân thủ. Tại công viên, Yuki nhân ruột một cuộc gọi tu, Mifuyu hỏi cậu rằng giàu, nhưng cậu không trả lời. Cậu cắt qua một hàng rau, làm rách cậu và đến nơi vội về ngoài hoàn toàn nhếch nhác. Dòng nói trên đây lại cảnh báo cậu rằng một hành động sai lầm và Chisato sẽ phải trả giá. Yuki nghiêng răng và di về phía cầu Otsuba. Khi giang chay, cậu và phái bàn của Satsuki. Hoàng sở chú ốc về ngoài của cậu, họ nói cậu trong như vua moi giành nhau xong. Satsuki nhận được tin về nói của Yuki và thông báo cho Hazuki, người ra nhanh chóng thông báo cho những người khác. Yakumo cảm thấy có điều gì đó không ổn, ra lệnh cho đòn vị của mình tìm Yuki và Chisato bằng moi ra. Ngay lúc đó, Michiru khẩn cấp gọi cho Yakumo, cảnh báo anh rằng Yuina ra chuyển sang che do đen và họ cần phải cẩn thận. Di jembatan, Yuki menerima panggilan lain, dan iblis penawar racun itu mengaku kepada para pemilih mengapa dia meninggalkan pencalonan untuk mendapatkan posisi Chisato. Tapi sebelum dia bisa menjawab, suara baru menyela. Itu adalah Yakumo. Dia mengambil kendali saluran dan memberitahu Yuki di mana Chisato berada. Seketika, Yakumo dan anak buahnya menyerbu ruang klub komunitas. Mereka menangkap Yuina di tempat, menuduhnya membawa Kana dengan mobil, dan berkolusi dengan kampanye Mohi. Kemudian, mereka menyajikan bukti berupa foto-foto dari kamera Kana, yang dicadangkan di ponsel Michiru. Yuina berteriak bahwa Yakumo telah mengkhianatinya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, dan hanya mendengarkan. Sementara itu, Yuki bergegas ke lokasi yang diberikan Yakumo dan menemukan Chisato meringkuk, dan tidak sadarkan diri di dalam peti kayu. Dia membukanya, dan dengan lembut membangunkan wanita itu. Air mata mengalir di pipinya. Dia memberitahu Chisato bahwa dia lebih penting baginya daripada pemilihan apapun. Tiba-tiba, Chisato menamparnya, dan mengatakan kepadanya bahwa pemilihan adalah kerja keras semua orang, dan dia menolak untuk membiarkannya sia-sia. Yuki berlutut, terkejut, mengatakan sudah terlambat. Tetapi tiba-tiba, Ki dan Isara tiba dengan sepeda, mengatakan kepadanya bahwa tidak ada yang terlalu terlambat. Yuki dan Chisato melompat saat gadis-gadis itu bersepeda dengan liar. Mereka melesat melintasi jalan-jalan menuju lokasi penampilan. Ketika mereka akhirnya tiba, kemeja Yuki robek, wajahnya tergores, tetapi dia tidak berhenti dan langsung naik ke panggung. Manajer panggung menghentikannya, mengatakan dia melewatkan gilirannya. Yuki memohon, tetapi pria itu tetap teguh. Tepat pada saat itu, Satsuki dan Mohi keduanya melangkah maju dan menjaminnya, percaya bahwa dia pantas mendapatkan kesempatan. Yakumo menelpon, memerintahkan manajer panggung untuk memberinya waktu. Manajer panggung mengangguk, dan Yuki memegang mikrofon di depan penontonnya dalam keadaan compang camping dan babak belur. Yuki berbicara dari lubuk hatinya. Tidak ada naskah, tidak ada polesan.
hanya kejujuran yang mentah. Dia berbicara tentang mimpi-mimpinya, kesalahan-kesalahannya, dan cintanya pada sekolah dan siswa, yang bergema di seluruh ruangan. Mereka merespons dengan keheningan pada awalnya, tetapi kemudian tepuk tangan meriah. Beberapa hari kemudian, klub makanan ringan bersantai dengan partisipasi Yakumo dan Kana. Tepat pada saat itu, Satsuki masuk, sekarang menjadi anggota baru yang bangga dari klub. Mereka menawarinya tongkat biskuit, tetapi dia menolak. Dia memberitahu mereka bahwa dia adalah wakil ketua. Dia di sana untuk menantang ketua, Yuki, mengenai kebijakan kacau balau anak itu, tetapi Hazuki hanya tersenyum dan memberitahunya bahwa Yuki sedang sibuk dengan Chisato saat itu. Sementara itu, di makam Daiki, Yuki dan Chisato berdekatan, dan Chisato dengan lembut meletakkan es loli sebelum batu nisan. Setelah itu, gadis itu menjadikannya miliknya. Setengah untuk Daiki, setengah lagi dimakan oleh Yuki. Mereka duduk bersama dalam diam, damai, menyembuhkan. Chisato curiga dan menciumnya, rasa es loli itu masih manis di bibirnya. Dan untuk pertama kalinya, semuanya terasa lengkap. Komentari, es loli terpilih, di bawah jika Anda sudah menonton sampai akhir. Dan jangan lupa, berlangganan agar tidak ketinggalan video berikutnya.